Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya wadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kepada hadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjunan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah ringkasan materi mata kuliah PAI semester 5 yang berjudul Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan terdiri dari dua kata, yaitu ma'rifat dan al-insan. Ma'rifat berarti mengenal dan al-insan berarti manusia. Jadi, ma'rifatul insan itu adalah mengenal hakikat manusia atau mengenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri dari segi dari mana manusia tersebut diciptakan dan untuk apa manusia tersebut diciptakan. Yang pertama, ta'rif al-insan, yaitu pengenalan manusia. Siapa manusia? Manusia adalah makhluk atau ciptaan. Makhluk yang paling tinggi derajatnya dan yang paling mulia daripada makhluk lainnya. Kemudian, dari mana kita berasal? Manusia berasal dari saripati tanah atau nutfah. Kemudian, manusia diberikan ruh serta dituliskan atasnya takdir, rezeki, dan yang lainnya. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beberapa unsur kepada jasad manusia itu berupa hati, akal, dan jasad. Hati adalah unsur yang paling vital fungsinya, karena jika hati ini tidak baik, maka akan tidak baik juga anggota tubuh yang lainnya. Begitupun sebaliknya. Karena di dalam hati ini, semua tekad, niat, rencana, keputusan, dan ketakwaan itu berada. Kemudian, untuk apa manusia diciptakan? Manusia diciptakan untuk beribadah, mengabdi, serta tunduk patuh terhadap semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatul insan. Manusia sendiri harus memahami hakikat dirinya sendiri, yaitu supaya manusia dapat bertindak adil terhadap dirinya dan orang lain. Hakikat-hakikat tersebut antara lain: 1. Manusia sebagai makhluk. Jika manusia adalah makhluk dalam artian ciptaan, berarti ada yang menciptakan. Pertanyaannya, siapa yang menciptakannya? Jawabannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Allah Al-Khaliq yang telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Dan manusia sendiri mempunyai banyak keterbatasan dalam segala hal. Sifat seorang makhluk antara lain yaitu al-fitrah atau suci, dhaif atau lemah, bodoh atau jahil, dan fakir atau tidak mempunyai apa-apa. Yang kedua, manusia dimuliakan dengan diberi beberapa kelebihan. Contohnya, ditundukkan alam padanya. Kemudian yang ketiga, manusia dibebani berupa ibadah, yaitu melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintah dan menjauhi sesuatu yang Allah larang untuk mendekatinya. Kemudian yang keempat, manusia harus mempertanggungjawabkan semua yang telah ia lakukan semasa hidupnya nanti di hadapan Sang Pencipta. Kemudian yang ketiga, taqwatul insan atau potensi manusia. Potensi manusia tersebut adalah sebuah potensi atau sebuah anugerah yang diberikan kepada manusia seperti penglihatan, pendengaran, hati, dan yang lainnya. Allah menganugerahkan potensi tersebut supaya manusia menggunakannya sebagai melihat, mendengar, merenung, dan menyampaikan ajaran-ajaran agama Allah yang telah disampaikan oleh para rasul-rasul sebelumnya. Taqwatul insan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Manusia bukanlah pemilik yang hakiki, karena pemilik yang hakiki sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 23.
Yang kedua, manusia harus melakukan tugas kepemimpinan di bumi atau khalifah fil ard. Harus sesuai dengan kehendak pihak yang mewakilkan kepemimpinan tersebut, yaitu melaksanakan hal-hal berikut, yaitu mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan berbuat amal ma'ruf dan menjauhi kemungkaran. Manusia tidak boleh menentang peraturan yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu ciri orang yang beriman dalam Quran surat At-Taubah ayat 120 ayat 112, yaitu manusia harus berupaya menjaga diri dan umatnya agar tidak melampaui batas dan ketentuan yang Allah tetapkan, yakni syariat hukum demi kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Kemudian manusia diberi nafsu atau nafsul insan. Nafsul insan adalah jiwa manusia yang merupakan pangkal kendali baik dan buruknya manusia tersebut secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kebebasan memilih kepada jiwa manusia apakah ia akan memilih takwa dan kufur. Pilihan tersebut sangat potensial karena bersaing untuk mendominasi jiwa manusia, bahkan bisa terjadi konflik berkepanjangan di antara keduanya. Nafsu sangat cenderung untuk kufur, sedangkan ruh cenderung untuk takwa. Kemudian nafsu tersebut terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu al-amarah, yaitu nafsu yang dominan menyuruh manusia untuk melakukan keburukan. Dan yang kedua itu nafsul lawamah, yaitu menyesali diri sendiri atau manusia wajar bila merasa menyesal terhadap perbuatan, ucapan yang pernah ia lakukan karena merasa kurang dalam melakukan kebaikan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah ayat 2 yang artinya, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali keadaan diri. Kemudian yang ketiga, nafsul mutmainnah, yaitu jiwa yang mendapatkan ketenangan, ketentraman. Ibnu Qayyim pernah berkata dalam salah satu kitabnya, yaitu apabila jiwa yang merasa tentram ketika mengingat Allah, sering bertaubat kepadanya, rindu bertemu dengannya, dan menghibur dengan cara lebih mendekatkan diri kepadanya, maka sesungguhnya jiwa manusia memiliki kecenderungan untuk berbuat buruk dikarenakan adanya hawa nafsu, dan permasalahannya adalah bagaimana manusia tersebut untuk menahan dirinya untuk tidak menuruti hawa nafsu tersebut. Kemudian manusia diberikan sifat atau sifatul insan. Sifatul insan adalah 2 potensi yang diilhamkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam jiwa manusia, yakni takwa dan fujur, sebagai penentu dari sifat manusia tersebut. Dari sifat tersebut akan tergambar apakah manusia itu sebagai makhluk yang mulia atau yang hina. Sifat manusia tersebut terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu takwa. Potensi takwa akan membawa kemuliaan terhadap sifat manusia, sifat yang bersih dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, manusia yang beruntunglah yang memiliki jiwa dan sifat tersebut. Sifat itu akan terus melekat pada jiwa manusia apabila ia akan senantiasa melakukan tazkiyatun nafs atau pensucian jiwa. Tazkiyatun nafs adalah pembelajaran, pelatihan, pembinaan agar manusia memiliki sifat-sifat Ibnu Rahman atau sifat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat tersebut antara lain banyak bersyukur, bersabar, penyantun, penyayang, arif, banyak bertaubat, lemah, jujur, dan amanah, serta sifat-sifat baik lainnya. Dengan sifat-sifat di atas, seorang muslim akan meraih kesuksesan di dunia dan akhirat atau muflihun. Kemudian yang kedua, fujur atau sesat. Sifat fujur pada jiwa akan membuat manusia bersifat buruk dan jahat. Itu karena jiwa dibiarkan terlantar sehingga menjadi berkarat dan kotor, apalagi jika disengaja dikotori.
Akibatnya melekatlah sifat-sifat buruk padanya dan jadilah ia orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Sifat-sifat tersebut antara lain yaitu suka tergesa-gesa, banyak keluh kesah, lalai, melampaui batas, pelit, kufur, serta sifat buruk lainnya. Menurut sebuah hadis, orang yang dungu atau lemah adalah orang yang memperturutkan dirinya pada hawa nafsunya dan kemudian berangan-angan mendapatkan surga bagi dirinya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hakikatul ibadah. Hakikatul ibadah adalah melaksanakan apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi dengan penuh ketundukan, keikhlasan, dan kerendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan semua perintahnya. Tidak ada unsur paksaan sedikit pun, melainkan karena takut akan murkanya. Takut di sini maksudnya adalah tidak merasa sedikit pun takut kepada makhluk lain melebihi ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia sendiri diciptakan ke dunia hanyalah untuk satu tujuan, yaitu ibadah kepada Allah, sebagaimana diterangkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Maka dapat disimpulkan bahwa kita sebagai manusia sudah sepatutnya mengingat tugas utama kita sebagai hamba, yakni beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta beribadah tidak hanya terpaku ke dalam ritual sholat, zakat, puasa, akan tetapi segala sesuatu pekerjaan yang baik jika dilandasi dengan ikhlas karena Allah saja, maka perbuatan tersebut akan bernilai ibadah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kesalahan serta kekurangan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.